Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya. Maaf, kami tidak menjual jubah ini, ucap Chu Feng yang langsung menolaknya. Sebagai seorang spiritualis dunia jubah kerajaan tanda ular, dia tahu betul betapa berharganya jubah ini. Itu adalah harta yang sangat berharga. Bahkan jika dia sangat membutuhkan batu spiritual tanda naga, dia masih tidak bisa meminta Bibi Lian menukarnya dengan jubah ini, yang merupakan harta yang sangat berharga. Pada saat ini, Bibi Lian tidak mengatakan apa-apa. Itu sudah jelas, dia juga tidak ingin menukar jubahnya dengan Dragon Mark Spirit Stone. Kalau tidak, dia pasti sudah mengatakan sesuatu. Ya sudah, itu tidak apa-apa. Jika kamu semua memiliki hal lain yang berhubungan dengan teknik spiritual, kamu bisa mengeluarkan semuanya. Mungkin mereka bisa ditukar dengan Dragon Mark Spirit Stone, kata manajer Tian. Berapa banyak Dragon Mark Spirit Stone menurut kamu jika ini bisa ditukar? Ucap Chu Feng sambil mengeluarkan sebagian dari siling glasier, dan mutiara laut merah dari kosmos saknya. Mutiara laut merah adalah barang yang diberikan Hong Qiang pada Chu Feng. Adapun gletser siling ini, itu adalah hadiah dari kepala desa tua Ma dari desa Siling. Chu Feng tahu bahwa gletser siling sangat berharga bagi desa kuno Siling. Selain itu, ia sendiri juga akan membutuhkan jumlah tertentu untuk mendirikan teknik formasi tabu. Jadi, meskipun Chu Feng memiliki sepotong besar siling glasier, tapi dia hanya mengeluarkan sepertiga darinya. Meskipun ini adalah harta, tapi itu jauh lebih berharga daripada Dragon Mark Spirit Stone. Aku khawatir itu tidak akan bisa ditukar dengan apapun. Balas manajer Tian dan langsung mengembalikan mutiara laut merah-merah ke Chu Feng. Ketika dia melihat bahwa mutiara laut merah segera dikembalikan kepadanya, Chu Feng akhirnya menyadari betapa berharganya batu spiritual tanda naga. Memang benar, harganya sangatlah mahal. The Red Deep Sea Pearl sebenarnya tidak bisa ditukar dengan satu Dragon Mark Spirit Stone. Mengenai hal ini, jika aku tidak salah, itu seharusnya adalah Gletser Siling, harta karun desa kuno Siling Domain Aliansi. Ini memang sangat berguna bagi para spiritualis dunia. Jika kamu menukarnya dengan batu spiritual tanda naga, maka dengan ukuran ini, kamu harus dapat menukarnya dengan 10 batu spiritual tanda naga. Ucap manajer Tian dan memberi harga untuk siling glasiernya. Pada saat ini, Chu Feng benar-benar merasakan sakit hati yang mendalam. Gletser siling yang dia ambilnya ini, itu adalah sepertiga dari gletser siling yang dimilikinya. Namun sayangnya, sepotong besar siling glasier hanya mampu ditukar dengan 10 Dragon Mark Spirit Stone. Ini benar-benar melampaui imajinasi Chu Feng. Melihat bahwa Chu Feng ragu-ragu, manajer Tian segera menambahkan. Kamu tenang saja, ini hanyalah nilai penawaran awal. Jika ada banyak orang yang membutuhkan harta ini, mereka akan mulai bersaing satu sama lain. Pada saat itu, tawaran pasti akan meningkat nilainya. Apakah kamu ingin melelangnya? Jika kamu melakukannya, aku juga tidak akan menagih kamu komisi apapun, ucap manajer Tian. Kata-katanya sangat jelas. Sepertinya dia tidak menipu Chu Feng. Setelah semua, jika siling glasier ini akan dilelang, Chu Feng juga akan bisa melihat proses lelang. Baiklah, lelang saja, balas Chu Feng sambil mengangguk. Jika dibandingkan dengan siling glasier, Dragon Mark Spirit Stone bahkan lebih penting bagi Chu Feng untuk saat ini. Apakah ada hal lain? Tanya manajer Tian. Ya, sebagai tanggapan, Nangong Ya, Nangong Baihe, Nangong Moli, dan bahkan Tantai Sue, semuanya mengeluarkan item yang berhubungan dengan teknik spiritual. Mereka semua ingin membantu Chu Feng mendapatkan lebih banyak Dragon Mark Spirit Stone. Meskipun pada akhirnya hanya satu item Tantai Sue yang mampu dilelang dengan tawaran awal dari 2 Dragon Mark Spirit Stone, sedangkan item Nangong Ya, Nangong Baihe, dan Nangong Moli semuanya dikembalikan, tapi Chu Feng masih sangat tersentuh oleh tindakan mereka.
Alasan untuk itu adalah, karena ketika barang-barang mereka dikembalikan, Nangongya, Nangong Baihe, dan Nangong Moli bahkan bersikeras untuk melelang persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap, yang telah mereka peroleh dari Weaponry Refinement Immortal. Ketika persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap muncul, bahkan mata manajer Tian langsung bersinar. Setelah semua, itu adalah item yang dibuat oleh Weaponry Refinement Immortal. Selanjutnya, manajer Tian ini adalah seorang ahli dalam hal barang. Jadi, dia secara alami tahu betapa berharganya ketiga item itu. Namun, bagaimana mungkin Chu Feng memungkinkan mereka untuk menggunakan barang-barang itu untuk membantunya mendapatkan Dragon Mark Spirit Stone? Belum lagi betapa berharganya ketiga item itu. Jika masalah ini sampai ke telinga Immortal Refinement Immortal Abadi, kesannya terhadap Nangongya dan yang lainnya akan sangat buruk. Raging Flames Metal milikku, menurutmu berapa banyak Dragon Mark Spirit Stone yang bisa ditukar? Tanya Hong Qiang. Tepat pada saat ini, Hong Qiang mengeluarkan sepotong Raging Flames Metal. Yo, harta yang kamu miliki di sana, itu adalah harta yang mampu digunakan untuk membuat persenjataan kekaisaran. Itu seharusnya diperoleh dari bunga teratai Raging Flame Metalik. Benda itu sangat berbahaya, dan juga sangat sulit ditemukan. Dengan demikian, Raging Flame Metal bahkan lebih sulit didapat daripada Dragon Mark World Spirit Stone. Apakah kamu yakin ingin melelangnya? Tanya manajer Tian. Ketika manajer Tian melihat Raging Flame Metal, matanya bersinar lagi. Dia benar-benar ahli dalam hal menilai barang. Pada saat ini, tatapan bahwa Bibi Lian memandang ke arah Hong Qiang juga sedikit berubah. Itu sudah jelas, dia tidak pernah mengantisipasi bahwa Hong Qiang akan dapat mengambil barang yang begitu berharga, dan barang yang mampu digunakan untuk menempa persenjataan kekaisaran, dan itu adalah harta yang sebenarnya. Jika ini dilelang, berapa banyak Dragon Mark Spirit Stone yang bisa dilelang? Tanya Hong Qiang. Tawaran awalnya adalah 20 Dragon Mark Spirit Stone. Seharusnya itu agak banyak, kata manajer Tian. Lelang, kata Hong Qiang tanpa ragu-ragu. Senior Hong Qiang, ini. Pada saat ini, Chu Feng agak tidak mau. Dia tahu persis betapa pentingnya Raging Flames Metal bagi Hong Qiang, serta berapa banyak yang telah diinvestasikan Hong Qiang untuk Raging Flame Metal itu. Karena itulah, dia tidak ingin Hong Qiang mengorbankannya untuknya. Chu Feng, ini adalah sesuatu yang pantas kamu dapatkan. Jika bukan karena kamu, aku juga tidak akan bisa mendapatkan Raging Flames Metal ini. Saat itu, aku telah mengatakan bahwa kami akan membagikannya secara merata. Namun kamu menolaknya, maka hari ini, terlepas dari apakah kamu menolak atau tidak, kamu masih harus menerimanya. Itu adalah rasa hormat aku untuk kamu. Ini juga satu-satunya hal yang dapat aku bantu. Maka dari itu, kamu benar-benar tidak boleh menolaknya, kata Hong Qiang sambil tersenyum. Pada saat ini, Chu Feng tersentuh secara emosional. Dia tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan. Pada akhirnya, dia pun menerimanya, dan hatinya dipenuhi dengan emosi. Seperti kata pepatah, dalam pencobaan dan kesengsaraan, kebenaran akan terungkap. Hari ini, Hong Qiang dan yang lainnya demi membantu Chu Feng, semuanya mengambil harta mereka yang paling berharga. Ini adalah kebenaran, dan kebenaran ini cukup untuk menggerakkan Chu Feng secara emosional. Meskipun Dragon Mark Spirit Stone sangat penting bagi Chu Feng, tapi tetap saja barang-barang itu juga sangat penting bagi Hong Qiang dan yang lainnya. Terutama Hong Qiang, untuk Raging Flames Metalnya ini, dia telah menjaga hutan bambu Valen Leave selama bertahun-tahun dan bahkan hampir kehilangan nyawanya. Baiklah, aku akan membantu kalian mengatur pelelangan dengan segera. Harta karun kamu akan dapat memasuki pelelangan hari ini. Namun, meskipun semua hartamu adalah harta yang sangat berharga, itu masih akan tergantung pada kehendak langit. Jadi, apakah mereka akan dapat mengambil batu spiritual tanda naga atau tidak? Seperti yang aku katakan sebelumnya, terlepas dari seberapa berharganya harta kamu, terlepas dari betapa jarangnya harta itu, hanya ketika ada orang yang membutuhkan harta itu, maka mereka akan menggunakan batu spiritual tanda naga untuk menukarnya.
Karena bagi mereka, batu spiritual tanda naga adalah harta yang berharga. Kalau tidak, mereka pasti sudah melelang Dragon Mark Spirit Stone itu di sini, dan tidak menyelamatkan mereka, kata manajer Tian sambil tersenyum. Apa yang dikatakan manajer Tian, itu adalah semua hal yang diketahui Chu Feng. Namun pada saat ini, Chu Feng tanpa sadar meraih ke Cosmos Sack yang berisi 38 Dragon Mark Spirit Stone, dan melihat ke arah Bibi Lian lagi. Ketika tawaran awal sudah sebesar ini, berapa banyak harta, atau tepatnya berapa harga yang telah Bibi Lian bayar untuk membeli batu spiritual tanda naga yang ke-38 dengan tawaran tertinggi? Ini adalah sesuatu yang bisa dengan mudah dibayangkan Chu Feng. Untuk membantunya, Bibi Lian telah menghabiskan banyak kekayaannya. Bantuan ini adalah sesuatu yang Chu Feng tidak akan lupakan. Setelah masalah tentang pelelangan diputuskan, Chu Feng dan yang lainnya memutuskan untuk pergi ke tempat yang seharusnya mereka kunjungi. Yaitu, lelang harta karun paling berharga. Seperti namanya, hanya harta yang sangat berharga sajalah yang akan dilelang di tempat ini. Tentu saja, ini juga lelang tingkat tertinggi Heavenly Law Auction. Lelang harta karun paling berharga ini sangatlah luas. Meskipun itu di dalam ruangan, tapi itu mampu menampung beberapa puluh ribu orang. Selain itu, ada jarak tertentu antara setiap kursinya. Dengan demikian, setiap kursi sangat luas dan nyaman. Selanjutnya, cangkir teh disiapkan di samping kursi. Pada saat ini, banyak orang sudah duduk di lelang harta karun paling berharga. Mayoritas dari mereka memiliki penampilan dan aura tersembunyi. Namun ada juga sebagian kecil orang, apakah itu mungkin karena mereka tidak memahami peraturan atau karena mereka sangat percaya diri, karena mereka tidak menyembunyikan penampilan mereka, dan bahkan duduk secara terbuka di rumah lelang ketika mereka menunggu lelang yang akan datang. Setelah memasuki tempat ini, hal pertama yang diperhatikan Chu Feng adalah seorang lelaki tua di lantai lelang. Orang tua ini adalah seseorang dari Istana Hukum Surgawi. Alasan Chu Feng tahu itu adalah, karena dia mengenakan pakaian Istana Hukum Surgawi. Auranya cukup luar biasa. Dia telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Jika menilai dari penampilannya, dia harus berusia setidaknya 3000 tahun. Dia memiliki kepala yang putih, rambut seperti salju, yang menggantung di punggungnya seperti air terjun putih. Hanya penampilannya seorang diri, yang membuatnya menonjol dari kerumunan. Seolah-olah dia adalah seorang immortal yang telah berhasil mencapai Dao. Pada saat ini, dia duduk di atas panggung lelang. Matanya terpejam, dan ia tampak seolah-olah sedang tidur. Namun, auranya membuat mata Chu Feng bersinar. Dia memiliki aura yang lebih kuat daripada Bibi Lian. Bahkan itu lebih dari beberapa kali lebih kuat. Meskipun orang tua itu juga seorang kaisar bela diri, tapi ia jelas bukan kaisar bela diri peringkat 1. Paling tidak, dia harus menjadi peringkat 2 kaisar marsial. Pakar absolut. Dengan dia yang mengawasi pelelangan ini, kemungkinannya tidak akan ada orang yang berani berperilaku kejam di tempat ini. Chu Feng hanya berada di lelang hukum surgawi ini untuk sementara waktu. Namun dia sudah bertemu oleh 2 orang ahli di ranah kaisar bela diri. Selanjutnya, salah satu dari mereka setidaknya peringkat 2 kaisar marsial. Ini menyebabkan Chu Feng memiliki tingkat penghormatan yang sama sekali baru untuk Istana Hukum Surgawi. Istana Hukum Surgawi benar-benar layak dikenal sebagai salah satu dari 3 kemaisaran, dan kekuatan terkuat pihak manusia. Kekuatan mereka benar-benar sesuatu yang membuat Gunung Qianwood menjadi sangat inferior. Istana Hukum Surgawi adalah raksasa yang nyata. Setelah mengamati rumah lelang, Chu Feng dan yang lainnya tiba di kursi tamu terhormat. Kursi biasa terletak di bawah, sedangkan kursi tamu terhormat terletak di atas. Tidak hanya menawarkan bidang pandang yang lebih baik, bahkan kualitas bangkunya juga jauh lebih baik. Tidak hanya ada minuman dan buah-buahan yang terletak di kedua sisi kursi, tapi ada juga seorang wanita cantik yang menyajikan teh dan menunggu pesanan di belakang setiap kursi. Tempat itu sangat nyaman. Untuk duduk di sini, orang akan benar-benar dapat mengalami perlakuan tamu terhormat. Setelah duduk, Nan Gong Baihe dan yang lainnya sangat bersemangat.
Bisa dilihat bahwa mereka sangat menantikan lelang yang akan datang. Adapun Bibi Lian, dia sangat tenang dan santai. Dia tidak menempatkan faktanya, bahwa dia telah menggunakan sejumlah besar kekayaan untuk membeli Dragon Mark Spirit Stone untuk Chu Feng. Sungguh, dia adalah seseorang dari keluarga yang sangat kaya dan kuat. Bahkan Chu Feng sendiri juga orang yang tidak menempatkan kekayaan di matanya. Namun hari ini sangat berbeda. Dia sangat membutuhkan Dragon Mark Spirit Stone. Apalagi saat ini, dia sudah membuat perseteruan antara dia dan klan Beitang. Dia juga sangat menyadari, bahwa klan Nangong Imperial tidak akan bisa melindunginya selamanya. Berada dalam situasi ini, jika Chu Feng menyuruh Hong Qiang dan Tan Tai Sue bepergian bersamanya, maka dia cepat atau lambat akan membahayakan mereka semua. Namun itu akan sangat tidak realistis baginya untuk dapat menjadi sangat kuat dengan sangat cepat, yang begitu kuat sehingga ia bisa melawan klan Kekaisaran Beitang. Jadi pada saat ini, Chu Feng telah menaruh semua harapannya kepada roh dunia yang ada di tubuhnya. Jika dia bisa mengendalikan roh dunia itu, Chu Feng tidak akan lagi lemah. Dan bahkan, dia bahkan mampu melawan klan Kekaisaran Beitang. Dengan demikian, Chu Feng sangat berharap bahwa barang yang mereka tempatkan pada pelelangan akan dapat dilelang, dan dilelang dengan harga yang baik di atas itu. Dia benar-benar berharap untuk dapat memperoleh lebih banyak Dragon Mark Spirit Stone. Perasaan ini, seru Chu Feng. Tiba-tiba saja, Chu Feng langsung menegang. Dia merasakan niat membunuh. Meskipun sangat samar, tapi dia masih bisa merasakannya. Alasan untuk itu adalah, karena niat membunuh itu berasal sangat dekat dengannya. Sebenarnya, itu berasal dari Bibi Lian. Ketika Chu Feng melihat ke arah Bibi Lian, dia menemukan bahwa tatapannya tertuju pada sesuatu di kejauhan. Itu tertuju pada kursi tamu terhormat. Di kursi tamu terhormat itu, duduklah seorang lelaki tua. Orang tua itu tidak menyembunyikan identitasnya. Jadi, tidak hanya dia mengungkapkan penampilannya, tapi dia juga mengungkapkan kultivasinya. Orang tua itu memiliki penampilan yang sangat buruk, dan senyumnya juga sangat vulgar. Dia sebenarnya menggoda murid perempuan Heavenly Law Palace yang menghadirinya, itu tanpa sedikit pun takut akan konsekuensinya. Dia telah menyebabkan wajah murid perempuan itu memerah karena malu. Meskipun orang tua itu sangat celaka, tapi kultivasinya tidak lemah sama sekali. Seperti Bibi Lian, dia juga seorang kaisar bela diri. Bibi Lian, apakah kamu membenci orang itu? Tanya Chu Feng. Chu Feng tahu bahwa niat membunuh Bibi Lian jelas-jelas tidak berdasar. Jadi, dia diam-diam mengirim transmisi suara untuk bertanya padanya. Pria itu menyebut dirinya Evildur Tai. Pemerkosaan dan penjarahan, dia adalah seseorang yang telah melakukan semua kejahatan yang bisa dibayangkan. Ada beberapa puluh juta orang yang tewas di tangannya. Selain itu, mayat mereka menumpuk hingga seukuran gunung, dan darah mereka mampu membentuk lautan. Klan yang tak terhitung jumlahnya telah dibantai olehnya. Adapun alasan mengapa dia akan menghilangkan seluruh klan mereka, mungkin hanya karena dia menyukai seorang wanita dari klan mereka, atau mungkin itu adalah harta yang dia sukai. Dan bahkan, dia bahkan akan membantai mereka jika dia menyukai salah satu peliharaan seperti anjing atau ayam mereka. Namun terlepas dari apakah dia akan bisa mendapatkan apa yang dia inginkan, dia masih akan membantai semua orang di jalannya tanpa meninggalkan satu orang pun yang masih hidup. Kemanapun dia pergi, dia akan meninggalkan sungai darah. Dengan demikian, Evildur Tai adalah salah satu dari 5 Evildurs Agung yang paling terkenal di Domain Overlord. Suami dan putri aku meninggal di tangan bajingan itu. Adapun alasan yang dia berikan ketika dia membunuh mereka, itu sebenarnya karena mereka berdua terlalu intim. Dia tidak menyukai cara mereka melihat, dan dengan demikian menyerang dan membunuh mereka. Setelah dia membunuh suami dan putri aku, dia bahkan meninggalkan alasan dia membunuh mereka. Dia secara terbuka memprovokasi klan Kekaisaran Nangong kita, ucap Bibi Lian. Ketika Bibi Lian mengucapkan kata-kata itu, niatnya untuk membunuh semakin kental. Namun, suaranya mulai tersedak oleh emosi. Wah,
hal seperti itu benar-benar terjadi. Seru Chu Feng. Mendengar kata-kata itu, hati Chu Feng tersentak kaget. Dia akhirnya mengetahui, mengapa Bibi Lian menjadi marah seperti ini. Meskipun Bibi Lian adalah seseorang dari klan Kekaisaran Nangong, tapi dia tidak memiliki anak ataupun suami. Dan sekarang, Chu Feng akhirnya mengerti mengapa dia memilih untuk mengikuti jalan yang sepi dalam hidupnya. Yang ternyata, ini semua disebabkan oleh Evil Durtai itu. Evil Durtai, aku akan membunuhmu. Tiba-tiba sebuah teriakan marah terdengar dari kerumunan yang jauh. Itu adalah puncak kaisar setengah bela diri yang berteriak. Tidak diketahui dari sekte atau akademi mana setengah kaisar marsial itu berasal, namun dia saat ini memegang Royal Armament dan telah melepaskan serangan ke arah Evil Durtai. Wush! Sinar pedang pun melintas, dan seluruh rumah lelang mulai bergetar. Tidak hanya serangan pria itu dipenuhi dengan niat membunuh, tetapi dia juga melepaskan tabu martial skill. Kekuatan serangannya ini sangat mengerikan. Pada saat ini, ekspresi banyak orang yang hadir segera berubah. Terutama bagi mereka yang tingkat kultivasinya relatif lemah, mereka sangat ketakutan sehingga mereka mulai berkeringat karena khawatir. Meskipun lelang harta karun paling berharga sangat luas, tapi area yang dikandungnya bagaimanapun juga agak terbatas. Jika puncak Half Martial Emperor akan menyerang dengan niat untuk membunuh dan tidak memedulikan kerumunan, maka banyak orang kemungkinannya akan kehilangan nyawa mereka di sini. Bas-bas. Tiba-tiba, tepat setelah tebasan Half Martial Emperor puncak itu dikirim, gelombang energi tiba-tiba muncul. Begitu energi itu muncul, serangan itu lenyap seketika. Setelah itu, pria yang melepaskan serangan itu jatuh ke tanah dan mulai menggigil tanpa henti. Bukan saja dia kehilangan kekuatan bertarungnya, dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk bangkit kembali. Orang tua yang duduk di panggung lelang, dia telah ikut campur. Meskipun dia telah campur tangan, dia bahkan tidak bergerak sama sekali. Dengan hanya satu pemikirannya saja, ia mengandalkan kekuatan bela diri tingkat kaisar untuk menghancurkan puncak serangan Half Martial Emperor, dan kemudian menahan kebebasannya. Kamu berani berperilaku kejam di lelang hukum surgawi kita. Usir dia. Pria ini tidak diizinkan untuk mengambil setengah langkah pun ke dalam lelang hukum surgawi kita selama sisa hidupnya. Orang tua itu bahkan tidak membuka matanya ketika dia mengucapkan kata-kata itu. Kemudian, penjaga lelang hukum surgawi muncul. Mereka menangkap pria yang telah menyerang sebelumnya, dan kemudian membawanya keluar. Kemungkinan besar, dia benar-benar tidak akan bisa menjejakkan kaki di tempat ini lagi. Pada saat ini, meskipun tidak ada yang menyerang Evil Durtai lagi, tapi Chu Feng masih bisa mendengar kutukan, penghinaan, suara kertakan gigi, dan suara tinju yang mengepal dari kerumunan. Tampaknya Evil Durtai ini benar-benar melakukan banyak kekejaman yang paling berdarah. Kalau tidak mungkin ada banyak orang yang hadir di kerumunan yang ingin membunuhnya. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.